Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya Iwan Setiawan, host Untold Story, program sejarah yang bicara berkaitan dengan sejarah di balik sejarah. Pada hari ini kita ketemu dengan narasumber kita, sahabat saya sejak lama, Profesor calon, Ridho Alhamdi, PhD, yang sekarang menjadi Dekan Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada tema Untold Story ini kita akan bicara berkaitan dengan partai politik. Wah, dulu di Muhammadiyah itu ada kisah ya, bagaimana Muhammadiyah yang usianya memang sudah sangat panjang ini pernah bersentuhan dengan politik, mulai dari Partai Muslimin Indonesia ataupun juga nanti ada partai-partai yang lain atau partai Masyumi dan sebagainya. Nah, pada Untold Story kali ini kita akan bicara berkaitan dengan salah satu partai yang dulu dekat dengan Muhammadiyah, namanya adalah Partai Parmusi. Nah, langsung saja ya, nanti kita obrolkan berkaitan dengan Partai Parmusi ini. Kita mulai karena jamaah kita banyak, jamaah Muhammadiyah, mulai Untold Story ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat saya Mas Ridho Alhamdi, PhD, seorang cendekiawan Muslim, lulusan dari Jerman dan juga penulis banyak buku berkaitan dengan masalah politik dan sebagainya. Gimana kabarnya Mas Ridho? Alhamdulillah, baik Mas Iwan, lama nggak ketemu ya? Ya, sebagai seorang dekan gimana nih kesibukannya? Sepertinya sangat sibuk sekali. Ya biasalah, sebagai petugas kampus ya, yang harus menyelesaikan target-target UMY, yang harus menjadi wakil Muhammadiyah pentas di kampus internasional kan. Alhamdulillah sekarang bisa disebut sebagai world class World University ranking ya, World University kampus ya, dikejar target terus. Semoga tetap waras. Ya, kalau dulu muda mendunia, kalau sekarang apa ini tagline-nya? Masih muda mendunia, masih ada. Oke. Kita akan ngobrolkan salah satu tema berkaitan dengan Parmusi. Kenapa kok kami dari Untold Story ngundang Mas Ridho? Karena juga pakar politik, cendekiawan Muslim, juga nulis khusus buku berkaitan dengan Parmusi. Mungkin bisa dijelaskan dari awal apa itu Parmusi. Oke, makasih Mas Iwan. Jadi Parmusi ini singkatan dari Partai Muslimin Indonesia, yang dari semua data dan referensi yang saya dapatkan, terutama referensi dari internal Muhammadiyah, baik keputusan Muktamar, Tanwir, maupun di Suara Muhammadiyah dan referensi yang lain, sepanjang sejarah Muhammadiyah, Parmusi ini merupakan satu-satunya partai yang benar-benar dibidani, gitu. Intervensi secara penuh oleh Muhammadiyah. Apa bentuknya itu? Sejak awal inisiasi ya, di situ ketua tim 7-nya itu Pak Fakih Usman, sampai kemudian proses-prosesnya itu SKPP Muhammadiyah, Pak Efarudin menandatangani berkali-kali itu, yang itu tidak terjadi di Masyumi. Nah, ini yang cukup menarik kan ya. Dimana memang pada saat Masyumi kan memang itu euforia pasca kemerdekaan, ya kan, 45 kemudian rapat, banyak orang yang terlibat gitu ya. Nah, pasca Masyumi bubar 60, lalu kemudian percobaan rehabilitasi pasca peristiwa yang cukup luar biasa ya. Nah,
peristiwa 65 gitu ya, apa namanya G30 SPKI, ada keinginan besar dan itu muncul yang terutama dari kader-kader Muhammadiyah. Itu yang melatar belakangi mengapa bagi saya cukup menarik untuk menulis Parmusi, dan belum ada satu buku pun yang membedah Parmusi dari perspektif Muhammadiyah. Ada bukunya tunggal tentang Parmusi, tapi itu ya hanya sekilas saja lah yang saya kutip juga di buku itu. Gitu. Saya ingin memberi penjelasan sederhana ya, bahwasanya Muhammadiyah itu pernah ikut ke dalam namanya Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia tahun 50-an, lalu sampai tahun 60-an awal ya, atau mungkin tahun 59. Selanjutnya setelah Masyumi ini dimatikan atau mati, lalu Muhammadiyah itu membidani yang namanya adalah Parmusi. Kapan itu Parmusi ini eksis? Jadi pasca 1960 Muhammadiyah itu kan bahkan hampir dibubarkan gitu. Saat ketika Presiden Soekarno punya pengaruh dari kelompok komunis, Muhammadiyah hampir dibubarkan karena berimpact. Muhammadiyah dianggap sarang eks partai terlarang. Namun kemudian Kiai Badawi pada saat itu kan mencoba mendekati Soekarno, sehingga kemudian dalam buku putihnya Pak Jaldan Badawi itu mengatakan ada green light, gitu. Karena kemudian dukungan Soekarno terhadap Muhammadiyah, sehingga kemudian giroh berdakwah di internal Muhammadiyah pasca Muktamar 1962 setengah abad itu membuat Muhammadiyah bergeliat, gitu kan. Sehingga ketika itu Muhammadiyah kan bergabung mendirikan salah satunya adalah Sekber Golkar, gitu ya. Sehingga kemudian ada keinginan sebagian elit-elit Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah untuk Muhammadiyah mendirikan partai politik. Sehingga Tanwir Muhammadiyah 1966 di Bandung, salah satu keputusan Tanwirnya itu mengatakan Muhammadiyah perlu mendirikan partai Islam baru, yang itu tidak ada dalam sejarah Muhammadiyah. Itu keputusan Tanwir itu menyebutkan itu, kecuali Tanwir 1966. Jadinya Parmusi ini adalah partai yang didirikan oleh Muhammadiyah pasca Orde Lama. Ya, kira-kira itu. Karena 66 pasca peristiwa G30 SPKI itu, lalu kemudian dari situlah dibentuk yang namanya tim 7 diketuai oleh Pak Fakih Usman dengan anggota 18 yang di bawah BKAM, atau badan, saya lupa ya di buku saya itu. Sehingga kemudian ada sekitar 2 tahun, 66 ke 68 kan tahun berdirinya Masyumi sekitar Februari 1968 ya. Itu proses pergulatan yang cukup panjang sekali di internal kaum muslimin, sehingga mendirikan yang namanya Parmusi. Bahkan 2 kali kepengurusan Parmusi pertama itu ditolak oleh Soeharto. Karena apa? Karena ketua yang pertama diusulkan adalah Pak Fakih Usman, ex Masyumi. Nah, siapa namanya, Pak Harto nggak mau, jangan ada ex Masyumi dalam kepengurusan baru Parmusi, sehingga dicarilah orang-orang yang berpotensi tidak melakukan perlawanan, sehingga lahirlah Ki Bagus, Ki Bagus, siapa anaknya Ki Bagus? Jarnawi Hadi Kusumo, dan sekretarisnya Pak Lukman Harun yang dianggap tidak berpotensi melakukan perlawanan. Nah, itu 1968 berdiri, tapi 2 tahun proses. Tapi dalam proses pendirian Parmusi itu ada 2 nama yang diusulkan oleh tim itu, PII dan Parmusi. PII ini usulan dari Pak Nasir. PII itu ingin menghidupkan lagi Partai Islam Indonesia yang 1938 pernah didirikan oleh para aktivis Muhammadiyah. Tapi itu ditolak karena dianggap Partai Islam Istana. Karena dianggap orang-orangnya adalah orang-orang istana. Dan satu lagi Parmusi, dan itu nama Parmusi usulan dari Pak Fakih Usman. Nama Parmusi itu. Gitu. Lalu kira-kira bagaimana itu hubungan antara Parmusi dengan Muhammadiyah? Karena kan sering
bahwasanya Parmusi itu partainya orang Muhammadiyah. Apakah Ya. ada hubungan erat walaupun di Tanwir atau Muktamar tadi disampaikan perlu ada mendirikan partai politik, apa itu 100% murni partainya orang Muhammadiyah? Nah, ini yang perlu dipahami, mungkin banyak warga Muhammadiyah yang tidak tahu dan orang umum ya, Iya. bahwa pada saat sebelum 71 yang dikenal kemudian khitah ujung pandang yang menjadi pedoman ya, Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai politik. Nah, sebelum itu tuh relasi Muhammadiyah dengan partai politik masih luas, apalagi banyak kader-kader Muhammadiyah yang di partai politik gitu ya. Bahkan tidak hanya ke Golkar, ke partai NU juga masih ada, bahkan sebagian kecil yang ke partai-partai yang sifatnya PKI pasca 60 ya, itu ada gitu ya. Kecuali pasca G30 SPKI 65. Nah, artinya relasi Muhammadiyah pada saat itu dengan Parmusi itu Muhammadiyah sebagai saya sebutkan di situ pemrakarsa. Bahkan ketika dalam peresmian resmi di bulan di akhir 1967 Muhammadiyah disebut bagian dari anggota Parmusi. Nggak mau Muhammadiyah. Loh, kami ini bukan bagian dari anggota istimewa seperti Masyumi, kami ini pemrakarsa. Nah, itu kan sempat vakum pendirian Parmusi karena Muhammadiyah dianggap anggota. Nggak mau, kita ini di atas, membidani gitu. Nah, Tokoh-tokohnya siapa aja itu yang sangat berperan tokoh Muhammadiyah? Tokoh Muhammadiyah selain Pak Fakih Usman itu ya Pak Carnawi, Adi Kusumo, kemudian ada Pak Lukman Harun, ada Pak Muslim Yatim namanya. Itu yang kemudian pernah jadi ketua LHKP PP Muhammadiyah. Terus kemudian ada Pak Sanusi, siapa itu yang salah satu jadi ketua PP juga. Lalu kemudian Pak Lukman Harun di dalamnya dan beberapa nama yang di buku saya itu saya jelaskan secara lebih detail. Nah, itu yang tentu Pak A.R. Fahrudin itu menjadi orang yang sangat menentukan. Waktu itu ketua PP-nya, ketua umum PP-nya siapa itu di tahun sebelum Pak siapa namanya? Pak Fakih, Pak belum. Sebelum Pak Kiai Badawi. Pada sebelum pendirian. Sebelum pendirian itu Pak Sultan Mansur ya. Oh, iya. Pak Sultan Mansur. Sultan Mansur atau sebelum Kiai Badawi mungkin. Masih Pak Badawi ya? Badawi sampai 68. Ya, betul. Oh iya, Pak Badawi, Mas Mansur itu Sultan Mansur itu sebelum ya. Iya, setelah itu Fakih Usman 2 minggu. Dalam Tanwir 66 itu Pak Badawi. Pak Badawi. Lalu kemudian pada saat proses pendirian 68 itu baru memang Pak A.R. Fahrudin berperan penting. Tapi dalam proses-proses itu masih Pak Badawi ya di PP Muhammadiyahnya gitu. Tapi setelah menjelang Muhammadiyah, menjelang Parmusi berdiri itu Pak A.R. itu 68 ya? 68 ya? Iya. Oke, berarti ini kalau sudah soal tahun kadang lupa. Jadi menjelang pendirian itu masih Pak Ahmad Badawi, gitu ya. Nah, pasca pendirian itu resmi maka Pak AR yang lebih banyak berperan. Karena kan Pak Fakih kan cuma 8 hari ya jadi ketua PP. Ya mungkin itu. Lalu gimana itu kiprah Parmusi ini berkaitan dengan mungkin secara singkat ya? Mulai dari berdiri, apakah pernah ikut pemilu selanjutnya mungkin pernah. Di akhir gimana itu? Hasilnya gimana dan sebagainya? 1971 itu Parmusi ikut dalam pemilu ya, kemudian suaranya 5%-an. Itu saya kira suara bulat para aktivis Muhammadiyah ya. Tapi gini, dalam prosesnya ternyata ada konflik internal. Konflik internal yang Naroka. Itu salah satu anggota DPR RI pada saat terpilih 1971. Yang Naroka ini dalam buku saya ya, ternyata kadang penulis itu ya lupa juga kan apa yang sudah ditulis itu. Naroka ini
kelompok yang ditengarai sebagai bagian dari operasi saat itu. Operasi intelijen. Ya, karena pada saat itu Parmusi cukup kritis ke Soeharto, gitu ya. Kemudian saya kurang tahu, saya takut kalau menyebutkan nama, di buku itu ada operasi bagian dari memecah internal Parmusi karena Naroka CS ini kelompok X Merah gitu ya, partai X Merah, sehingga targetnya agar supaya terjadi perpecahan dan menjadi tidak solid Parmusi ini pada saat itu. Nah, sehingga kemudian terjadi perpecahan, akhirnya dualisme di internal Parmusi, dan Parmusi sempat terjadi pergantian kepengurusan Muhammad Rum pada saat itu. Yeah. Tapi ternyata ditolak juga sama istana ketika di Malang kan, muktamar pertamanya. Akhirnya dikembalikan lagi kepada Pak Djarnawi. Pak Djarnawi gitu ya. Dan Lukman Harun. Tetap dikembalikan, itu tak ceritakan rentet sekali ya, runtut sekali. Artinya bahwa Naroka masih ada di dalam gengnya itu, sehingga kemudian sebenarnya di pemilu 1971 Muhammadiyah tidak sesolid ketika awal, karena kemudian sudah demi kemaslahatan Pak Djarnawi membuat surat pernyataan untuk mendukung yang namanya Parmusi sampai pada pemilu 1971 yang saat itu sudah Pak Mintarja. Ketika pemilu 71 ketuanya udah Pak Mintarja. Bukan Djarnawi. Bukan, gitu. Pak Mintarja itu salah satu ketua PP Muhammadiyah juga. Sesuai pesanan Pak Soeharto. Itu dulu ada tim namanya Fact Funding yang ketuanya dokter siapa saya juga lupa, ada di buku itu. Ini untuk mencari fakta kenapa kok mau Pak Mintarja, padahal Pak Mintarja itu sudah berkali-kali diundang PP jangan mau menerima. Jangan mau menerima. Setuju, tapi ternyata istana maunya Pak Mintarja jadi ketua Parmusi, PP Parmusi kan. Sehingga akhirnya agak lesu Muhammadiyah dan Aisyah di bawah. Sebenarnya 5% itu pada waktu itu menurut saya ya itu suara tidak solid sebenarnya. Kalau harusnya kalau ketuanya Pak Djarnawi sama sekjennya Lukman Harun bisa naik gitu? Bisa naik menurut saya pada waktu itu. Itu kan kelompok Muhammadiyah dan Muslim perkotaan pada waktu itu. Karena kan NU kan masih jadi peserta urutan ke berapa? 3 Partai NU. Partai NU. Masih ada waktu itu, dan itu terakhir kan sebelum fusi 1974. 73 apa 74? 73 ya. Ya, lalu dinamikanya gimana itu akhir Parmusi itu dengan banyak konflik dan sebagainya itu? Ya, dengan suara 5%, kursi di parlemen 24%, 24 kursi ya waktu itu. Ya akhirnya terjadi di internal itu faksi-faksi yang kemudian kan muncul faksinya kelompok Muhammadiyah dan kelompok yang moderat itulah gitu, yang moderat tapi bukan non Muhammadiyah gitu, sehingga ya pasca pemilu yang sudah lagi Muhammadiyah, makanya di buku saya itu 19 Parmusi Pergulatan Muhammadiyah dalam Partai Politik 1966-1971, dan itu akhir dari hubungan Muhammadiyah dan partai politik yang melahirkan Khitah Ujung Pandang. Nah, Khitah Ujung Pandang itu bicara berkaitan dengan itu, latar belakangnya adalah pergulatan Muhammadiyah di Parmusi. Sehingga di situ kan dinyatakan Muhammadiyah tidak punya hubungan organisatoris maupun hubungan ideologis dengan partai politik manapun. Di Khitah 1969 Ponorogo itu masih ada pembelaan terhadap Parmusi di khitahnya. Tapi kalau 1971 yang terkenal kan Khitah Ujung Pandang itu tegas. Itu bentuk kekecewaan Muhammadiyah terhadap partai politik yang disayangi, kira-kira kan dibidani, dilahirkan dari rahim Muhammadiyah, disayangi, dicintai, tiba-tiba dikhianati. Muncullah Khitah Ujung Pandang. Itu sebenarnya. Iya, coba kita merefleksikan sederhana ya berkaitan dengan partai ini. Seringkali Muhammadiyah itu mungkin dalam sejarah yang panjang itu pernah dekat dengan partai politik,
membidangi dan sebagainya, dan akhirnya kecewa ya, mungkin ada Masyumi, ada Parmusi, atau mungkin di Orde Reformasi ada yang namanya Partai Matahari Bangsa dan sebagainya. Itu bagaimana ini Muhammadiyah bicara tentang politik gitu? Sebenarnya dengan PAN dan dengan PMB itu tidak ada pernyataan setegas dengan pernyataan Tanwir 66 melahirkan Parmusi. Di buku saya Paradigma Politik Muhammadiyah itu, PAN itu amanat Tanwir Semarang 1998, saya konfirmasi dengan Pak Munir, dengan Buya Syafi'i almarhum, itu keputusannya adalah memberikan ijtihad kepada Muhammad Amin Rais di bidang politik. Ijtihadnya apa? Bukan dari kesimpulan Tanwir, bukan rekomendasi dari Tanwir. Bahwa kemudian MAR mendirikan PAN itu bukan keputusan resminya, karena keputusan resmi Tanwir Semarang itu adalah Muhammadiyah memberikan rekomendasi untuk MAR melakukan ijtihad politik. PMB itu juga bukan resmi Muhammadiyah, itu kan kumpulan ex AMM. Yang kecewa pada PAN terutama yang tidak mampu menghantarkan Amin Rais sebagai capres terpilih. Kekecewaan itu yang kemudian mereka kumpul mencari dasar seolah-olah Tanwir Mataram merekomendasi, padahal nggak ada. Saya konfirmasi sama Pak Haidar, nggak ada kok pembicaraan soal Muhammadiyah mendorong berdirinya PMB, hanya kemudian didukung oleh tokoh-tokoh person kan, Pak Muhammad almarhum, Buya Syafi'i. Tetapi yang lain Pak Haidar juga tidak mendukung gitu. Itu eksponen AMM. Ya tahu Mas Makmun, Mas Hajri, Mas Mukti yang sekarang jadi Mendikbud, supaya Muhammadiyah murni. Toh nyatanya partai bilang desimal kan 2009 0,4 kan. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari perjalanan para aktivis, tapi itu bukan resmi, tidak sekuat putusan Tanwir Bandung 66. Muhammadiyah harus mendirikan partai Islam baru, melahirkan Parmusi. Oke, refleksi lagi ke Parmusi dan kisah Muhammadiyah ya. Pernah ya artinya Muhammadiyah itu secara tegas mendirikan partai politik, ingin mendirikan partai politik, selanjutnya ada Parmusi. Apakah kisah ini perlu diulang lagi atau cukup kita berdiaspora? Oke. Pertama yang saya tekankan dalam buku ini, pada akhirnya Parmusi itu adalah nightmare-nya Muhammadiyah dalam politik. Mimpi buruknya. Jadi gampangannya Tresnone sudah sudah terlalu dalam, kelaran-laran. Menjadi titik anti klimaks, kemudian memunculkan yang namanya Khita Ujung Pandang. Situasi sekarang, apakah kemudian Muhammadiyah mendirikan partai politik baru? Di buku Paradigma Politik itu saya pribadi sebagai ilmuwan politik menyarankan dengan kondisi sistem politik saat ini, sistem politiknya yang liberal, tidak pro terhadap kelompok ormas dan segala macam, menurut saya masih belum relevan mendirikan partai politik baru. Hanya akan mengakibatkan kelelahan saja, tetapi tidak produktif, dan Muhammadiyah bisa terpecah belah. Maka konsepnya bukan politik diaspora juga, karena itu penuh perdebatan ya. Maka LHKP di 2024 itu kemudian membuat sebuah desain program satu dapil satu calegmu. Ya, dengan strategi yang cukup efektif, walaupun perlu banyak dievaluasi program ini. Maka 2029 perlu kita cari desain, tetapi tidak kemudian mendirikan partai politik baru yang itu hanya membuat Muhammadiyah lelah dan tidak akan mencapai target. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih ya Mas Ridha untuk obrolan singkat ini. Sehingga ketika sebenarnya kita bicara berkaitan dengan Parmusi ini, kita bicara sebuah cita-cita dari Muhammadiyah yang mendirikan sebuah partai politik, tetapi di tengah jalan mengalami kekecewaan. Ya, gitu kira-kira. Dan kekecewaan ini yang akhirnya mungkin menghantui kita sampai hari ini ya. Bagaimana proyek-proyek Muhammadiyah kalau berkaitan dengan pendidikan kesehatan pelayanan sosial tapi bicara berkaitan dengan politik,
bicara berkaitan dengan diaspora, menjadi bagian dari bangsa ini sebagai bukan hanya kalau kata Buya Syafi'i ini bukan hanya sebagai pengekor tetapi juga sebagai leader, saya rasa masih perlu dipikirkan panjang dan lebar. Terima kasih Mas Ridho untuk Salam-sami Mas Iwan. Untold Story pada hari ini. Kita akhiri ya teman-teman dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.